Begini Pak Yai, saya juga ada unek-unek sedikit mengenai ilmu laduni. Saya baca kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, di dalam itu dijelaskan bahwa Nabi Musa itu memang seorang qadhi ya, seorang pemimpin umat yang memutuskan satu perkara. Sampai suatu saat Allah memerintahkan Nabi Musa itu untuk ketemu Nabi Khidir. Nah, di situ ada kata yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah telah mengajarkan ilmu dari sisinya. Ya. Atau bahasa lain itu ilmu laduni ya Pak? Miladuna ilman. Miladuna ilman. Nah, atau ilmu laduni. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah ilmu ini berhubungan dengan pengetahuan syariat, ataukah ilmu ini berhubungan dengan hal-hal batiniah, pengetahuan batiniah? Dan kalaupun itu suatu ilmu, mestinya bisa dipelajari atau ada jalan yang bisa ditempuh untuk hal itu. Nah, sekiranya apakah ilmu laduni itu bisa kita ketahui, pelajari, atau melalui proses yang lain? Ya. Seperti itu. Silakan Pak Yai, mohon penjelasannya. Ngopi dhisik kan? Ngopi dhisik. Ngopi dhisik. Ya monggo, dulur. Silakan. Ilmu itu pengetahuan ya. Ye. Laduni itu bahasa Indonesia kalau diterjemahkan dari sisiku. Dari sisiku. Yeah. Itu berasal dari kata miladuna. Dari sisi kami. Yeah. Ilman, ilmu gitu ya. Jadi ada seseorang yang waktu itu tidak disebut nabi sebetulnya. Oh, hambaku. Hambaku, iya. Bukan itu hamba yang soleh lah. Iya. Itu yang tadi diceritakan di zaman Nabi Musa itu ya. Yang kemudian berkembang sampai sekarang orang julukin Nabi Khidir. Iya. Itu ya barangkali ya. Itu yang dimaksud ya. Ya, itu yang dimaksud. Nah, sumbernya ilmu laduni dari miladuna. Jadi ilmu itu langsung dari sisi Tuhan. Ilmu langsung dari sisi Tuhan. Ini orang yang tidak berada dalam posisi itu dekat dengan Tuhan, mungkin nggak bisa menerima. Mungkin nggak bisa. Ya tidak mungkin ya. Nah, misalnya dianggap saya orang berilmu. Iya. Mungkin nggak orang yang tidak dekat dengan saya, nggak bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan saya, bisa mendapatkan ilmu dari saya? Tidak. Paling fotokopian yang disebutkan. Iya. Nah, jadi di kalangan orang-orang yang memang pernah menjalani suluk berjalan di jalur dimensi itu, dia akan mengiyakan. Tetapi ketika orang tidak berada di dimensi itu, dia mengatakan itu omong kosong. Iya, paham. Okay. Mana ada ilmu tanpa dipelajari? Ilmu ya, ilmu bita alum. Kalau orang penuh gontor gitu kan? Ilmu bita alum. Gontor kan? Iya. Kalau ketika kita katakan ada orang yang mendapat ilmu langsung dari Tuhan, nggak percaya, nggak ada itu. Karena emang dia ada di dimensi itu. Tapi bagi orang yang ada di dimensi ini akan mengiyakan. Jadi kalau kita bilang ada atau enggak bagaimana, tergantung. Ada di dimensi mana seseorang berada. Kalau merujuk pada tadi yang sampean baca dari Quran ya, itu kan orang yang mendapatkan itu justru adanya itu di pertemuan dua lautan. Jadi kalau Bahrain itu ya. Dan bahkan waktu itu Nabi Musa suruh cari orang itu adanya di pertemuan dua lautan. Artinya apa? Orang nggak mungkin orang berada di situ. Nah, itu nggak mungkin dihamba orang. Kenapa? Itu tempat sepi. Tapi kenapa justru ilmu itu didapatkan di situ? Ilmu itu di situ didapatkan apabila orang sudah dalam kondisi kepekaan yang sangat tinggi. Ketika seseorang sudah memiliki kepekaan yang sangat tinggi. Nah, maka dia datang dan pergi sekehendaknya.
Ya kan? Kapan datang? Di saat yang tepat. Kapan saat yang tepat? Di saat orang itu sudah memiliki kepekaan yang sangat tinggi. Kalau nggak peka nggak bisa. Bagaimana sih dia peka? Kudu manggon ponang sepi, kata Sunan Bonang. Dia harus menempatkan diri di satu tempat yang sepi. Kenapa harus sepi? Supaya mencapai suatu posisi keheningan. Di saat hening itulah orang akan peka terhadap suara-suara Tuhan. Kita bukan nggak nerima, zaman lebih seneng apa kalau nongkrong ngumpul-ngumpul itu lebih seneng kan, karena apa? Tanpa sadar kita telah membangun kemelekatan. Ketika kita ada dalam satu komunitas, kita sebenarnya telah membangun kemelekatan. Coba deh kita kumpul-kumpul, apa pikiran kita jamaah, pikiran kita jamaah, hati kita kemelekatan itu. Di saat bising itu, kalaupun suara Tuhan ada, kita nggak nge. Sebetulnya, beneran Pak. Kitab yang hakiki, kitab yang laroi babi itu justru dia diletakkan dalam diri. Cuman kita nggak bisa baca, karena kita nggak peka. Dan di Quran itu ada perintah Pak, nanti dicari surat apa? Iqra kitabaka. Iqra kitabaka kafa binafsika. Baca kitabmu, bukan kum. Jadi masing-masing ini punya kitab. Kalau itu semua umat Islam seluruh dunia mengaku itu kitabnya umat Islam umum. Tapi kalau K itu tertuju pada personal. Personal, ya. Berarti tiap personal itu diberikan kitab-kitab. Kitab-kitab itu catatan ilmu Tuhan. Sukup Mutahharuh mungkin ya. Sukup yang disucikan. Itulah la yamassu ilal mutahharun. Kamu nggak akan mampu menyentuh dan membacanya kecuali kamu sudah. Nah, makanya usaha yang dilakukan itu adalah tazkiyatun nafsi. Bersihkan semua gejolak-gejolak hawa nafsumu supaya bersih, nanti ada kepekaan, kita bisa baca itu. Semua orang punya potensi mendapatkannya kalau mau. Tapi ya tadi dari pertemuan Bahrain ada di antara dua. Biasanya bahar samudra itu diidentikan dengan luasnya ilmu. Ada dua keluasan ilmu yang bertemu. Ada ilmu Tuhan, ada ilmu manusia. Itu sebetulnya. Ini langsungnya murni langsung. Yes. Jadi itu ya. Nah itu kira-kira. Bisa. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Kalau mau. Iya. Ya bisa saya pahami Pak. Berarti ilmu laduni itu tidak ada cara lain ya untuk mengetahuinya, untuk mempelajarinya, atau bisa untuk menerimanya itu kecuali dengan kepekaan melalui tazkiyatun nafsi. Oh iya, nah, kalau nggak mungkin peka, karena apa? Ribut kan? Nggak bisa hening. Itu. Makanya yang dipanggil untuk bisa menghadap Tuhan itu yang nafsul mutmainnah, yang udah lepas semua kemelekatan, bebas, merdeka, adem ayem. Di sini baru mulai bisa kembali kepada Tuhan. Baik, kalau udah bisa kembali kepada Tuhan, apa yang nggak ada pada Tuhan? Ya, bisa dipahami Pak. Nggak perlu mengheningkan cipta kan? Ya, asik. Ya, nggak cuma sebuah pertanyaan, tapi juga solusi kalau menurut saya gitu kan. Artinya, ini loh caranya, gitu kan ya. Jadi teman-teman, ilmu laduni itu bukan ilmu yang katanya, itu ada gitu. Dan caranya tadi sudah disebutkan, tidak ada cara lain kecuali dia terus berusaha untuk mensucikan dirinya. Seperti itu. Sehingga Allah memberikan pengajaran langsung kepada dirinya untuk bisa memahami bahwa itu adalah ilmu dari sisinya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke, teman-teman yang lain gimana? Mbak Nur, monggo. Bang Andri? Bang boleh Andri. dikit dah. Oke, Bang Andri. Silakan Bang Andri. Iya, bentar. Oke. Ya, kelihatan? Kurang dikit. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Ngopi Disik.
saya ingin bertanya untuk sahabat Ngopi Disik sebelum kenal sumber. Ya, boleh. Apa perbedaan dari arwah, ruh, dan jiwa? Oke. Lalu mengapa yang dipanggil itu yang kembali kepada Allah jiwa, bukan ruh? Oke. Ya, mohon dijelaskan apa ditanggapi Tanggapi. dari Pak Ustadz Lukman. Silakan dari yang lain dulu nggak apa-apa. Pak Tarso, monggo. Apa itu perbedaannya? Iya, antara arwah, ruh, dan jiwa. Monggo Pak Tarso. Saya lagi blank ya. Lagi Begini gaibnya lagi blank. lagi blank. Mbak Nur. Mana ya? Mbak Nur, monggo Mbak Nur. Tanggapi nggak apa-apa dikit. Bang Alam boleh. Masalah roh itu kan punya Allah. Iya. Kalau jiwa itu kan kita masih di alam apa? Dimensi dunia. Nah, ya lalu itu kan kalau jiwa di alam dunia, ruh punya Allah. Ya. Kenapa yang kembali malah yang dari alam dunia, bukan kembalinya yang dari ruh, dari Allah ruh? Kan yang dipanggil jiwa. Kalau memang jawabannya jiwa itu ya alam dunia gitu. Oke. Gimana itu? Gimana pengalaman? Sama cuman ya kalau ya kalau saya suka-suka Allah juga. Iya, Yang dipanggil jiwa. Ya ayuhan nafsul mutmainnah gitu. Iya. Ya terserah Allah juga itu yang panggil. Terserah Allah juga yang manggil. Iya. Kenapa roh yang dipanggil itu apa? Jiwa. Bukan ruh. Ruh. Jadi ada ruh, ada arwah, ada Jiwa. Nah, kenapa kok jiwa yang diseru, yang dipanggil suruh pulang itu gitu? Bukan ruh. Bukan ruh. Kok saya memahaminya malah rohnya yang dipanggil. Berdasarkan Ya kan? itu kan kuat wanafaktu apa itu ya? Apa? Fihi min ruhi. Meruhi. Nah, Ku angkusihum. tiupkan rohku kan gitu kan? Itu tiup ya. Ya, Nanti kan kalau kembalinya tiup itu dikembalikan ke Allah. Kalau pemahaman saya loh. Tapi di ayat Quran kan tadi yang dijelasin sebelumnya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah itu Jiwa-jiwa yang tenang. Oke. Ya Pak Ustadz nih. Etat. Begini Bang Andri. Apa perbedaan arwah, ruh dan nafsu ya? Jiwa. Jadi sepemahaman saya, bisa jadi saya salah ya. Jadi ruh, nafsu, atau ada juga yang lain disebut akal, aklun, dan kolbun ya, hati. Semuanya ini adalah latifah robbaniyah. Jisim halus, jasad halus. Yang semua itu setiap manusia diberikan potensi yang sama. Semua ada pada diri kita. Gitu. Nah, kenapa kok perbedaannya dulu? Arwah itu jamak dari ruh. Ruhun, arwahun. Ruh itu satu ruh. Arwahun itu jamak, artinya banyak ruh. Tuh. Nah, terus apa perbedaannya dengan jiwa gitu ya? Jiwa itu kalau yang tadi dibaca itu di surat Al-Fajr ya, mulai dari 27 kalau nggak salah sampai 30. Sampai 30. Ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, yang disuruh pulang itu jiwa. Nah, tadi kalau merujuk kepada pengetahuan saya tadi gitu kan, bahwa ruh, nafsu, kolbun, dan aklun itu adalah jisim halus. Yang semuanya itu sebenarnya ada potensi batin, satu ada di dalam gitu kan. Nah, ketika diseru oleh Allah, pulanglah wahai jiwa yang tenang gitu kan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, sebenarnya itu semua dengan potensi yang ada. Ya ada ruh, ya ruh di situ, ya nafsu di situ, ya akal di situ, ya kolbu ya di situ juga. Itu. Jadi seruan itu jiwa yang tenang gitu. Kenapa yang identik dengan tidak tenang itu nafsu. Ya ada nafsu yang namanya nafsu amarah gitu kan. Nafsu yang biasanya mengajak-ngajak kita untuk berbuat amarah gitu kan. Terus ada lagi nafsu lawamah, nafsu sufiyah, sampai akhirnya nafsu mutmainnah gitu kan. Nah, ini kembali pada ranah pengetahuan toriko ya. Nah, kalau untuk lebih jelasnya sih yang jelas Pak Yai yang ngerti benar ini urusan ini gitu kan. Ya. Nah, tahu. Gimana? Minta kesepakatan dulu deh. Apakah ruh dan jiwa itu sama dari Lukman dulu dah Pak Ustadz? Ruh dan jiwa. Ruh dan jiwa itu saya berpendapat
sebenarnya sama. Sama. Ya. Cing. Ruh dan jiwa itu sama tidak? Oh, roh sama jiwa. Saya nggak bisa jawab, tapi yang jelas menurut informasi tentang roh itu kita cuma dikasih ilmu sedikit. Karena saking sedikitnya saya nggak bisa jawab. Oke. Bah. Ya jiwa dan roh ya Allah yang tahu. Oke. Wallahu alam. Saya sama. Sama. Allah yang tahu. Oke, kembalikan ya. Ya. Kembali lagi kepada Cak Warto. Nah, kita butuh penjelasan soalnya ini udah ranahnya ranah batinia ya. Yang mungkin kita cuma diberi pengetahuan sedikit. Iya, itu. Iya. Monggo. Cak Warto. Ruh dan jiwa. Oke. Kenapa yang dipanggil jiwa? Saya harus turun rembuk. Ya, kalau saya mah simpel saja. Ya simpel saja. Saya pernah baca di Quran. Yas'alunaka 'anir ruh, quli ruhu min amri rabbi. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kul, katakanlah, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhan. Enggak usah perlu kembali ke Tuhan, emang ruh itu urusan Tuhan. Ini kan? Nah, terus bagaimana dengan jiwa? Jiwa itu nafas. Jiwa itu nafas. Jadi, di saat ruh ditiupkan, nafas ikut. Gitu lah. Hanya nafas ini kebanyakan keinginan. Kalau roh itu urusannya cuma dengan Tuhan, tapi kalau nafas ini hubungannya dengan hawa. Makanya suka dikaitkan dengan hawa Nafsu. Iya. Makanya kalau nafsunya nggak bisa dibunuh, tapi hawanya ini yang harus Dijinakan. kita benahi. Iya. Makanya ada itu, kalau mau kembali kepada Tuhan, mau masuk surga gampang, simpel aja. Itu man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Nah, ya kan? Man khofa maqama rabbih, siapa aja yang dia takut dengan makom Robnya, kemudian wanahan nafsa anil hawa, dan menahan jiwanya dari keinginan hawanya, final janata yal ma'wa. Makanya keinginan ini yang harus kendalikan. Nafsu punya kebutuhan, tapi di balik itu ada keinginan hawa tadi. Nah, kalau itu dia sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, hawanya, menahan hawanya, nahan nafsa anil hawa, menahan jiwanya dari berbagai keinginan-keinginan yang mayoritas keinginan selain Tuhan. Materi, duniawi dan sebagainya. Kalau dia bisa nahan itu, jiwanya tertahan, nggak ngikutin hawa. Ya kan? Nggak terjerumus pada dunia, surga yang layak tempat tinggalnya. Adam terjerumus karena ngikutin hawa. Hawa itu iso mingkem. Siapa yang bilang ayo sebut hawa sambil mingkem, Pak Tarso coba. Mingkem coba sebut hawa coba. Iya. Ayo coba. Hawa. Semangat terus. Makanya pertahankan dirimu sebagai Adam. Ayo sebut Adam sambil mangap. Gak bisa, mingkem. Adam. Adam. Iya, pasti mingkem. Nah, coba sambil mangap. Adam. Tuh, pengen kembali. Adamkan dirimu. Bagaimana? Serahkan aja semuanya. Mau roh aja urusan dia kok. Iya, betul. Kamu bisa hidup tuh karena roh kok. Iya. Gitu aja kok. Repot. Makanya yang dipanggil nafas. Roh mah urusan Tuhan sudah. Udah beres, dia nggak pernah pengen apa-apa. Dia nggak pernah sakit, nggak pernah. Udah, dia itu hanya memberikan energi. Bahkan dia itu lata khudu sinatu wala naum. Nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Dan itu bisa dinyatakan. Karena roh itu ditiupkan. Yang ditiupkan itu udara. Ini jadi wujudnya jadi, loh,
udara yang keluar masuk. Ini berdiri sendiri dia, enggak pernah pengen apa-apa. Ini cuman memberikan daya. Daya itulah energi. Selama ini masih kempis, kamu punya kekuatan. Walaupun relatif. Betul enggak? Benar. Sebagaimana energi. Itu relativitas. Ini. Ya kan? Kalau kamu minum kopi perkasa, mungkin ya nambah lah. Ya, yang bisa tidur sendiri bangun berdua. Karena dia, iya kan. Ini berdiri sendiri nih. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Dia hidup, dia berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Mata kita boleh ngantuk, boleh tidur. Kuping kita boleh ngantuk, boleh tidur. Mulut kita ngantuk, tangan, kaki, seluruh tubuh. Ini semua bisa ngantuk, bisa tidur. Pernah nggak napas ngantuk? Nggak. Pernah napas tidur? Nggak pernah. Sadar? Sadar gak sih? Sadar. Makanya ingat alu wong eling nek kowe saya iso napas. Berarti saya ditunggoni Gustimu. Mosok gak kenal. Itu meliputi kita. Kalau itu udah keluar nggak masuk lagi, leren mas. Nggak punya daya apa-apa sama nasi nenek rano iki. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana? Bisa bisa dipahami, Pak. Mengheningkan cipta mulai selesai. Paham? Paham. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngono ngaji manusia tidak Pertanyaan. Masalah gimana? Ya, ini pertanyaan nih. Ini ada nih. Mbak Nur. Ayo udah. Ada Tambahin lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Diset. Para sedulur, saya mau tanya Mbah Yai masalah kita kan manusia itu kan dalam liputannya. Iya. Apa kita harus meminta-minta kepada Allah? Jangan kalau kita meminta kepada Allah kan berarti kan dua, ada Allah, ada saya. Berarti kan kita nggak perlu meminta kan karena kita dalam keadaan liputannya. Liputannya dia. Gimana caranya Mbah Yai? Apa kalau kita meminta-minta itu suatu syirik atau gimana? Karena mendua. Dan kita dalam liputannya. Sekarang jenengan di sini. Ada dalam liputan saya apa tidak? Ada. Ada tanggung jawab saya apa tidak? Ada. Ada kan? Ada. Kenapa sama nanya sama saya? Udah, nggak usah nanya. Nggak usah nanya. Paham. Ada dalam liputan saya. Paham, saya paham. Ngapain sama nanya-nanya saya? Saya udah tahu kok. Iya. Iya seperti itu. Iya kan? Jadi meminta itu hal yang wajar karena kita kenal dia maha kaya kok. Dan kita sadar ketika kita meminta itu dia nggak bosen. Emang kita dimintain tiap hari bosen? Bosen kok lu minta mulu. Allah nggak pernah bosen. Allah nggak pernah bosan. Justru ketika kita minta itu sebagai wujud pengagungan. Ya kan? Sama juga itu ya goni, ya mugni itu kan wahidat yang maha kaya, yang maha mengkayakan Tuhan. Aku sadar kok, agni nih kayakanlah daku. Wajar tuh. Berarti kita masih mengakui kemahakayaan Tuhan. Kalau itu dianggap sebuah pujian, ya kan, yang kita kembalikan kepada dirinya, itu kan puji kodim alal kodim. Puji Tuhan terhadap Tuhan. Puji Tuhan terhadap dirinya sendiri. Betul nggak? Karena alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji miliknya. Betul nggak, Pak? Bagaimana caranya Tuhan memuji dirinya? Ya lewat liputannya. Nih. Di diri kita ada rasa apa enggak? Ada rasa. Ada rasa ya. Kemudian yang merasakan itu siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Hah? Diri sendiri. Saya.
Di diri saya kan ada rasa. Ya. Yang merasakan siapa? Saya. Berarti saya harus ada di dalam rasa. Saya harus ada di dalam rasa. Aku harus ada di dalam rasa. Ingsun harus ada di dalam rasa. Ya kan? Nah, karena apa? Lewat ingsun inilah ada pangkal rasa. Kalau ada, disilakan ada rasa sejati ini sebagai wadah. Ingsun ini isi. Nah, isi ini menjadi pangkal rasa. Ada lahir, ada batin. Ya kan? Pangkal rasa, lahirnya ada pada lidah. Ketika rasa ingin menunjukkan manis, maka ada jamu atau kopi yang diberi gula. Manis. Betul nggak, Pak? Ya sama. Al-insanu siri. Wa ana siruhu. Manusia itu rahasiaku. Aku untuk menunjukkan kekayaanku, aku lewat pangkal rasanya. Aku njaluk sugih ngono. Ngono rasa sejati itu sing wis sugih. Makanya nun itu titiknya di dalam wadah. Karena rasa ada ingsun, ada rasa sejati, ada pangkal rasa. Nah, manusia ini pangkalnya Tuhan. Saman bisa nggak dengar kalam itu tadi yang dibacakan kalam ilahi bukan? Dari mana Saman tahu kalam ilahi? Karena ada corong. Ojo congor ya. Cocok. Nek gak ana corongnya gak krungu sampean. Nggih. Gitu loh. Bisa dipahami teman-teman? Nah, makanya pangkal rasa itu terbagi dua. Ada pangkal rasa yang bersifat lahir, ada pangkal rasa yang bersifat batin. Rasa enak ada pada lahir, rasa nikmat ada pada batin. Rasa senang ada pada lahir, bahagia adanya di batin. Ketika rasa, ya kan, ini ditanyakan oleh seseorang, gitu ya, manisnya kayak apa misalnya tadi, Pak, ini kopi misalnya, manis nih. Nah, manisnya kayak apa? Relatif. Jariku wis manis. Jari Kang Lukman kemanisen. Jari kono pahit, Pak. Kopi ini. Kebanyakan kopi. Relatif bukan? Relatif. Nah, antara rasa dan komunitas perasa namanya perasaan. Perasaan bisa berbeda. Makanya kita harus bisa jaga perasaan dengan sesama. Dia ini perasaannya halus, nggak boleh pahit, dikit tersinggung. Maunya yang manis-manis saja. Nah, kita jaga perasaan gitu loh. Apa meneh bojomu wong wedok. Jangan singgung perasaannya, jangan kok bikin pahit perasaannya. Kamu harus tahu karena rasa itu perasaan bisa berbeda. Walaupun rasanya sama-sama gula kok sumber rasanya. Tapi bisa menjadi berbeda, pedes. Aku wis kepedesan, nah Andri kurang pedes. Nah itulah Perasaan. Nah itu loh, Mbah. Jadi kan kita ada dalam liputannya, kan nggak perlu minta, nggak apa-apa, kenapa? Untuk mendohirkan pemahaman Tuhan itu. Lah kita ini sihirnya ya. Kalau nggak lewat kita, lewat siapa? Emang pernah Tuhan terus ini sampean dewi kan enggak? Kan tetap lewat wasilah. Ngomong gitu aja. Ya, enggak salah, enggak musyrik kan? Mau sampean minta sama Tuhan kok. Iya. Tapi kalau sampean minta Tuhan kemudian minta lagi ke dukun, nah itu baru gak cukup ambek aku. No. Masalah njaluk didongakno monggo. Iya. Kandungannya juga harus Gusti Allah sampean ngaminin. Iya, bener. Oke. Iya. Kamu simpel aja. Iya.
Mantap bener. Wah, jadi kesimpulannya, ketika kita sudah memahami tauhid ya, apalagi kita paham betul tadi bahwa manusia diliputi dengan Allah. Iya. Apakah berdoa itu syirik? Tidak, justru gitu, itu untuk menunjukkan bahwa kemaha meliputannya Allah begitu meliputi ya, Allah begitu meliputi sehingga dia juga senang untuk dipuji karena alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Nah, ketika kita menjadari itu bagian dari tauhid tadi, nah Pak Yai menjelaskan bahwa itu adalah puji kodim alal kodim gitu. Jadi Allah yang memuji dirinya, hakikatnya segala puji itu milik Allah, walaupun gitu kan itu manusia yang memuji. Ketika kesadaran tauhid itu ada, yaitu puji kodim alal kodim sebutannya. Ya seperti itu. Begitu ya Pak? Iya, sama. Untuk apa sih Allah menciptakan alam semesta? Tujuannya supaya dia dikenal. Iya, dikenal. Iya. Lu kenal diri. Iya. Ape. Aku pengen delok awakku. Aku tak nggawe cermin. Aku pengen iso ndelok ra itu. Ngono lho, Mbak. Ape. Ini cermin semua ini. Semua ini cermin. Kita ini bayang, Mbak. Bayang. Makanya disebut wayang. Udahlah, tetep aja jadi wayang, ora usah macak dalang. Wayang macak dalang. Ora pantes. Iki lho, Mbak. Nggih. Dadi wayang wis padha-padha wayang ae ora usah macak dalang. Nggih. Ape. Nurut dalang ape. Iya. Ya tadi sekaligus jawaban. Itu sekaligus jawaban. Antara enak sama nikmat, antara senang sama bahagia. Kan tadi ada pertanyaan Pak Tarso itu yang belum terjawab Iya, seperti itu Pak Tarso. Nah, sekarang udah terjawab apa belum? Ya udah syukur. Padahal aku ya ora ditakoni jane. Namanya Pak Kak. Iya. Ape. Berarti kan kita kepunyaan Allah. Betul. Kita punya Allah bukan. Kita kepunyaan ya. Kepunyaan Allah. Bukan kita punya Allah. Jadi masalah ya. Jadi masalah di situ, Bang. Iya benar. Nah, ini ding. Gimana? Tanya lagi tiga. Gimana Pak Tarso? Paham. Cukup sih, cuman tadi ada masalah itu pakai apa namanya? Hawa nafsu tadi pakai. Hawa nafsu. Kok saya lebih setuju kalau perempuan itu punya nafsu 9 itu masuk akal loh. Iya. Soalnya itu ada kata hawa nafsu. Kenapa enggak Adam nafsu? Ya itu ya. Saya pikir kadang saya ada lari ke sono. Kenapa dulu itu enggak Adam nafsu? Kenapa hawa gitu loh. Jadi kalau Pak Kiai bilang 9 ini saya percaya. Hawa nafsu. Lebih cenderung ke nafsunya yang banyak. Nah, wong lanang korupsi dorongane hawa. Iya. Wah, ape. Ya. Iya. Biasa. Awang wedok kok ngendet blonjo bareng biasa. Pegang ya kan. Hawa dia yang megang. Silakan Monggo. Yuk. Lagi nanya lagi. Sudah? Bah, lagi nanya lagi nih. Udah. Sudah. Oke. Pak Tarso masih ada unek-unek atau gimana? Cukup. Ini semua bisa kita pahami ya? Insyaallah. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang berbahagia, pada malam hari ini setelah diskusi, semoga apa yang kita pahami, apa yang kita dengar menjadi input yang baik untuk diri kita. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan ilahiyah, ilmu laduniah, agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Dodi Lukman Fitrianto, jika ada salah, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Bang Alam, Mbah Nur, Pak Tarso, Bang Andri, dan wabil khusus narasumber kita, Cak Warto. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.